Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa kembali dengan Dewani Duren. Pagi ini hari Senin teman-teman, tanggal 29 November tahun 2021. Nah, pagi-pagi sekali setelah sholat subuh ya, tahajud ya. Dewani Duren ingin berbagi kepada teman-teman karena banyak sekali pertanyaan yang muncul ketika kami berbagi, baik itu di Facebook, di grup-grup Facebook atau beranda kami, atau juga di konten YouTube yang kami buat. Itu banyak sekali pertanyaan begini, kok pelit sih berbagi, mbok sekalian itu kalau menyebutkan pupuk itu disebutkan mereknya apa. Nah, dulu kami pernah sebutkan nama teman-teman, kadang-kadang kami sebutkan nama, tetapi justru yang muncul di umpan balik yang kami terima, kok mahal sekali ya Om, wah itu kelasnya Sultan Pak Di, kami tidak mampu. Nah, contoh ini, tak kasih contoh ini, misalnya saya sebutkan EM12. Nah, begitu tak kasih tahu, saya suruh kontak kepada orangnya ya. Karena kami tidak berjualan pupuk ya, tidak ada kepentingan teman-teman. Untuk menyebutkan nama sebenarnya gampang buat kami. Karena kami tidak ada kepentingan, tetapi tak kasih contoh misalnya ada yang bertanya EM12. Begitu tak kasih tahu kepada orangnya, kaget mereka. Karena apa? EM12 plus Trichoderma Herrsianum itu harganya 1 liter sekitar 1.300.000. Nah ini teman-teman, mereka banyak yang kaget. Kemudian juga ketika kami menyebutkan, oh saya pakai biostimulan Megavolva Agro, begitu diklik mereka juga kaget karena 1 liternya hampir 300.000. Ya, hampir 300.000. Kalau kita klik misalnya asam amino dan lain sebagainya, itu mereka juga kaget ya, karena harganya itu. Nah, kenapa kami tidak mau sebut nama? Bukan kami pelit, kami tidak mau berbagi. Kami setiap hari berbagi itu sudah menandakan kami tidak pelit. Tetapi ya, teman-teman harus belajar cerdas ya. Saya sering mengatakan dalam setiap kami sharing, ayo cerdas. Kalau niatnya memang mau belajar, luangkan waktu, investasikan waktu. Di sono teman-teman, di sono itu ada namanya mesin pencarian Mbah Google. Ya, di sana ada market online. Kalau misalnya saya sebutkan nama kalsium, ya teman-teman tinggal klik aja. Misalnya di market online seperti Lazada, Shopee, Tokopedia, beli-beli dan lain sebagainya, nanti pasti akan muncul produk yang namanya kalsium. Harganya bervariasi, tinggal teman-teman sesuaikan kantong pribadi. Ya, karena apa? Kantong pribadi setiap orang berbeda-beda, teman-teman. Ya, teman-teman tinggal pilih. Mau pilih yang mana? Mulai dari kelasnya yang paling murah seperti dolomit ya, sampai yang paling mahal namanya kalsium itu ada teman-teman. Teman-teman tinggal pilih aja. Nah, kami dalam dalam berbagi itu mengajak teman-teman untuk menjadi pekebun yang cerdas ya. Bukan hanya sekedar misalnya dikasih mentah, itu nanti teman-teman nggak belajar ya. Jadi akhirnya kalau nggak mau belajar, kita tetap bodoh aja teman-teman, tetap nggak pintar-pintar, dan hasil kebunnya ya gitu-gitu saja ya. Nah itu teman-teman, jadi kita dalam berkebun itu harus cerdas. Kenapa kami tidak sebut nama ya, kami tidak jualan. Nanti kalau saya sebut nama dipikir kami jualan. Nah, kalau kami sebut nama ya, kadang-kadang kemampuan individu setiap orang itu berbeda-beda. Ya, kadang-kadang ada yang dalam sebuah komentar itu sangat menyakitkan. Sebenarnya komentarnya itu sangat menyakitkan kepada kami yang sudah berbagi, tetapi kadang-kadang saya cuman walah ya sudahlah,
mereka belum paham. Ya, tapi begitu kami jawab, mereka sudah tidak mau muncul lagi. Karena apa? Bukannya kami tidak mau berbagi, teman-teman, tetapi ayo kita belajar menjadi pribadi-pribadi yang cerdas. Ya, tidak setiap apa yang kami bagikan itu cocok ya buat teman-teman, terutama cocok di harga maksudnya. Ya, karena memang dalam berinvestasi durian itu macam-macam kelasnya, teman-teman. Itu ada teman kami di Facebook yang namanya Mas Nasrul. Itu kelasnya luar biasa karena biaya perawatannya satu pohon sampai siap berbuah itu 40 juta. Kalau teman-teman tanya sama beliau pupuknya apa nggak kaget? Ya, apa nanti teman-teman tidak kaget? Ya. Tetapi cara-cara itulah yang harus kita ikuti, cara-caranya ya. Cara-caranya, cara perawatannya, itulah yang kita ikuti. Misalnya kita ngomong kalsium itu macam-macam, teman-teman. Macam-macam. Asam amino macam-macam, harganya macam-macam juga. NPK aja jelas di depan mata kita, ada Yaramila, ada NPK Ponska, macam-macam juga. Ya kan, biostimulan ya macam-macam juga harganya. Karena itu sesuaikan di kantong, ya, di kantong kita. Kantong kita itu mampunya seperti apa, ya itu sesuaikan. Jangan sampai ya karena perawatan durian itu jangka panjang kita udah kita tidak mau artinya gini, kita tidak menentukan berapa sih biaya perawatan yang kita perlukan. Tak kasih contoh ini misalnya, ya. Mobil, ya, kualitas mobil itu macamnya banyak, mulai harga 100 jutaan, 300 jutaan, 500 jutaan, 1M, 2M, 3M, 5M, 10M dan macam-macam. Tinggal kita pilih di mana. Nah, kita milih yang 150 juta boleh, nggak ada yang larang. Kita milih 1M tergantung kemampuan kita juga. Hasilnya beda. Karena ada istilah dalam bahasa Jawa, rego nggawa rupa, atau harga itu berbanding lurus dengan kualitas, teman. Ya. Kita mau kebun seperti apa? Terserah kita. Sesuaikan dengan kemampuan kantong kita. Ya. Itu karena pangsa pasarnya juga berbeda nanti, teman-teman. Pangsa pasarnya juga berbeda. Ya. Mungkin selama ini teman ada yang ikut di grupnya KDB yang diasuh oleh Pak Mulya Ahmad. Di sana dibahas musangking itu kualitasnya macam-macam, teman. Ya, kualitasnya macam-macam. Yang paling bagus ada, yang setengah medium ada, yang di bawah tidak kalah banyak juga. Semua itu berkaitan dengan perawatan, dengan asupan gizi dan lain sebagainya. Yang kita berikan, tinggal kita memilih yang seperti apa. Contoh, tak kasih contoh yang real juga. Lionel Messi, teman-teman tahu kan, orangnya tidak besar. Lionel Messi itu kalau setiap hari makan tempe, suruh nendang bola juga nggak kuat. Ya, itu berkaitan dengan gizi, ya, dengan gizi yang dimakan setiap hari. Semakin gizinya berkualitas, ya, kemampuan atau tenaga seseorang juga pasti lebih, kesehatannya terjamin dan lain sebagainya. Karena makanya meskipun orangnya tidak terlalu besar, tetapi tendangannya luar biasa. Begitu seperti Roberto Carlos, teman-teman. Ya, teman-teman sih lihat bek kiri timnas Brasil itu. Orangnya nggak besar, tetapi tendangannya luar biasa. Apakah makanannya setiap hari tempe? Nggak mungkin punya kemampuan seperti itu. Bukan saya meremehkan tempe, teman. Tapi itulah fakta atau realita yang ada. Berkebun juga harus begitu. Kita pilih. Kita mau di mana, ya, supaya nanti
teman-teman apa ya? Kalau kita misalnya sudah menentukan, oh saya di sini, saya posisinya di sini, ya, saya posisinya di sini, ya udah terus saja sini. Nah, ada beberapa teman yang bertanya kepada kami, dengan perawatan yang kami lakukan itu berapa sih uang yang harus kami keluarkan? Dulu ketika awal kami berkebun, teman-teman, kami tentukan 3 juta. Faktanya setelah 2,5 tahun berjalan, itu kami evaluasi, ternyata tidak cukup. Ya, ternyata tidak cukup. Ya, ternyata tidak cukup. Nah, hal-hal semacam inilah teman-teman, ya, bukannya kami pelit untuk berbagi, tetapi kami mencoba mengajak kepada teman-teman untuk menjadi seorang pekebun yang cerdas. Saya yakin yang melihat YouTube ini, ya, saya yakin yang biasa masuk sosial media itu handphonenya sekelas Android yang bisa digunakan untuk searching atau mencari semua informasi yang teman-teman butuhkan. Kami di sini mencoba untuk mendidik seseorang untuk menjadi cerdas, bukan menjadi seorang yang tidak cerdas, teman-teman. Ya. Nah, orang yang cerdas itu harus tanggap. Ya, begitu misalnya kami ngomong kalsium, cepet-cepet aja diklik Mbak Google kalsium. Kita ngomong asam amino, klik aja asam amino. Kita ngomong biostimulan, klik aja biostimulan. Ya, itu adalah petani yang cerdas, dan petani yang cerdas itu kebunnya pasti luar biasa. Ya, oke teman-teman, itulah apa yang kami bisa bagikan pagi ini. Semoga kedepannya tidak ada lagi kata-kata kok pelit amat berbagi, kok hanya pamer saja dan lain sebagainya. Kita tidak pamer. Kami tidak ada niat pamer, karena apa? Tujuan kami hadir di YouTube, ya, berbagi di Facebook, berbagi di grup-grup Facebook itu adalah supaya apa? Ke depan tidak ada lagi petani-petani yang sudah dengan susah payah menginvestasikan uangnya tetapi gagal dalam berkebun. Kami berbagi tidak mendapatkan apa-apa loh, teman-teman. Tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kami kebetulan senang berbagi. Dan itu akan kami lanjutkan, kami teruskan. Karena apa? Ilmu berkebun durian tidak akan pernah habis sampai ajal kita nanti dijemput oleh Yang Maha Kuasa. Karena apa? Teknologi selalu berkembang. Ya, siapa yang tidak mau mengikuti teknologi, dia akan digilas oleh waktu dan ujungnya adalah penyesalan. Oke teman-teman, itulah yang bisa kami bagikan di pagi hari ini. Ya, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Ya, salam sukses petani durian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.